materi TOT yang keempat ini judulnya ada teknologi informasi dalam energi baru dan terbarukan oleh Temon Sujadi. Ya, Bung Temon sudah siapkah waktunya? Waktu dan tempat saya persilakan untuk Bung Temon. Halo? Di unmute Bung Temon, di unmute dulu. Suaranya Bung, di unmute dulu. Oh iya, oke. Oke. Oke, Bung Deddy, ada saya ngirim materi di WA, coba dilihat dulu coba. Oh, di WA ya, oke. Saya download dulu kalau begitu di WA-nya. Sebentar ya. Mungkin bisa ditampilkan itu. Siap, nih sebentar lagi sudah saya download. Selamat siang teman-teman. Materi ini materi terakhir ya, materi terakhir. Semoga bukan sesi terakhir ya. Sesi terakhir itu bukan sesi yang membosankan istilahnya. Makanya kita lebih slow aja. Ini sesi awal Bung Temon. Nanti pasti ada sesi-sesi berikutnya, tenang aja. Iya. Makanya nanti kita ini lebih slow aja, kita membahas tentang ya potensi-potensi renewable energy yang ada di daerah kita masing-masing atau kondisi renewable energy yang ada di Indonesia dan seluruh dunia ya. Oke, apa bisa dimulai Bung Teddy? Silakan Bung Temon. Okay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang saya hormati Ketua Dewan Pengawas Kendi, Ketua Dewan Pengarah KSDI, pengurus inovator Indonesia, dan juga Bapak Ibu semua yang menjadi anggota dari Kendi. Ya, pertama-tama perkenalan diri dulu, nama saya Temon Sujadi. Saya lahir di Demak, Jawa Tengah ya, di Demak, Jawa Tengah. Mungkin ada yang tahu atau belum tahu. Demak dari Jawa Tengah di sini nih. Iya. Ya itu Demak itu Semarang ke barat lagi ya. Semarang, Demak, Kudus ya, itu daerah saya itu Demak dan Kudus. Mungkin ada yang satu daerah atau mungkin ada yang pernah lewat di sana, mungkin bisa mampir di daerah. Aktivitas saya sehari-hari kerja sih, sebenarnya saya kerjanya saya bukan di bidang energi mas sebenarnya. Saya kerja di bidang otomotif. Saya kerja di PT Astra Honda Motor, maka setiap hari saya dinas pagi dan juga kita menjalani tentang renewable energy. Saya bergabung di ICA Solar sudah 4 tahun yang lalu. Ya sedikit banyak kita tahu tentang renewable energy, panel surya, mikrohidro maupun yang ada kaitannya dengan itu. Jadi mungkin di sini saya bukan sebagai pembicara, pakar atau apa, mungkin kita sebagai sharing tentang ini yang saya tahu dan Bapak belum tahu, nanti kita sama-sama belajar seperti itu. Ya. Next. Benar ya. Oke, mungkin pembahasan saya ini udah dibahas oleh teman-teman yang lain, pembicara yang lain pada sesi yang hari kemarin. Mungkin saya hanya mengulang aja tentang apa itu sih renewable energy, fungsinya apa sih renewable energy, kenapa harus renewable energy itu harus digalakkan di Indonesia. Ya, saya mengulang aja renewable energy itu proses energi yang berkelanjutan. Proses energi berkelanjutan seperti ada hydropower, biomasa, solar panel, ada wind turbine, dan banyak lainnya, potensi lainnya yang mungkin bisa menjadi energi masa depan yang baru dan terbarukan. Mungkin lah, makanya itu kemungkinan energi yang baru terbarukan itu masih ada terus. Makanya dari sini kita fokus begitu. Gimana itu memanfaatkan renewable energy yang ada sehingga kita tuh bisa sama-sama mengurangi dampak dari polusi karbon, dari efek rumah kaca, dari global warming yang semakin tahun itu semakin mengkhawatirkan.
Makanya renewable energy itu selalu digalakkan di negara-negara maju. Itu renewable energy itu menjadi topik pembicaraan yang itu menarik. Ini next Bung. Ya, itu kenapa harus renewable energy? Karena yang satu menyelamatkan lingkungan pasti itu. Nah, dampak dari pemanasan global seperti apa? Ancaman tsunami, ancaman itu Jakarta terancam tenggelam sudah pasti. Itu potensi energi terbarukan di Indonesia itu 44 megawatt. Ini besar sekali sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan boleh. Ada sisi lain energi fosil menipis pasti itu. Tapi banyak orang yang bertanya, wah kenapa katanya energi fosil menipis tapi kok nggak bisa habis? Iya nggak bisa habis karena masih rentang waktunya, makanya nggak pernah habis kan. Karena kan ada orang pada kenapa kok nggak dari saya itu masih muda sampai sekarang kok pernah habis? Ya emang belum habis, tapi akan segera habis. Yang kenapa harus energi terbarukan karena ya untuk ketahanan energi ya. Untuk ketahanan energi. Maaf ya ini mungkin. Maaf mungkin ini ya speakernya agak. Jelas kok terdengar. Oh agak putus sekarang. Halo. Kok hilang suaranya? Ya, koneksi di tempatnya Bung Temon mungkin ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, Bung Temon sudah masuk lagi dengan nama lain mungkin. Halo Ya. Udah. Maaf ini kayak kemungkinan laptopnya ini kepanasan dari tadi saya. Oke. Silakan lanjut dengan akun lain ya. Oke, kenapa ini harus kita menggalakkan energi terbarukan? Ya salah satunya tadi energi fosil yang semakin tahun semakin menipis. Terus kedua untuk ketahanan energi, ketahanan energi ya ketahanan nasional. Pokoknya di masa depan negara yang kekurangan energi akan menjadi negara yang mungkin bisa ketinggalan ya dari segi ekonomi, dari segi teknologi, dari segi apapun. Mungkin next Bung Dadi. Oke. Nah ini kenapa itu? Kenapa itu tadi kan? Kenapa orang tanya? Kenapa kok minyak bumi dari saya kecil itu sampai sekarang belum habis-habis? Iya belum habis karena kita masih dalam rentang ini, masih rentang proses habis ya. Artinya sebentar lagi akan habis. Cadangannya seperti makanya itu kenapa Arab Saudi sekarang dia tidak fokus minyak lagi, fokusnya di pariwisata, di industri-industri yang lain. Bahkan dia sudah planningnya udah jauh ke depan. Dia tidak lagi fokus di minyak bumi. Itu makanya Indonesia ya harusnya jangan terlena dengan masih ada 9 tahun lagi minyak bumi yang bisa dimanfaatkan. Tapi kemungkinan lain yang memprihatinkan juga harus kita antisipasi daripada nanti kita krisis energi di masa depan ya. Next, Bung Dadi. Ya. Nah, untuk sekarang kan Indonesia tuh terlena dengan batu bara ya. Batu bara mungkin kita melimpah, kita masih puluhan tahun batu bara masih bisa digunakan untuk listrik. Tapi apakah iya kita harus terus-terusan pakai batu bara? Sedangkan dampak lingkungan karena pembakaran batu bara itu sangat besar sekali. Makanya target dari EBT itu di Indonesia itu sampai 2025 itu sekitar 25% yang harus dicapai. Tapi nyatanya seperti apa? Banyak hal yang tersendat. Regulasi banyak yang
hal-hal yang harus diselesaikan sehingga pemanfaatan EBT itu bisa maksimal. Next, ini. Oke. Gas alam. Nah, gas alam bumi, gas alam kita itu masih 20 tahun lagi. Ya, Pertamina sebenarnya itu gitu loh. Waktu peralihan dulu minyak tanah ke gas itu perhatiannya sebenarnya itu ya semacam gambling ya. Karena kemungkinan gas alam kita yang bisa digunakan untuk konsumsi kita sehari-hari tinggal 22 tahun lagi. Makanya di beberapa daerah itu sekarang itu pemerintah mulai menggalakkan tentang kompor induksi loh. Tentang kompor induksi di Jakarta terutama itu udah mulai ada penggalakan ke kompor induksi. Artinya peralihan nantinya kalau dulu kan minyak tanah ditarik ganti gas. Nantinya kalau gas ini kalau udah menipis akan ditarik gasnya diganti kompor induksi. Kemungkinan seperti itu. Makanya listrik itu menjadi utama. Electricity itu menjadi power utama di sebuah negara. Negara tanpa listrik, negara tidak maju. Ya, itu secara sederhananya seperti itu. Oke, next, Bung Teddy. Nah, inilah potensi renewable energi di Indonesia itu ada banyak sebenarnya. Ada geothermal, ada mikrohidro, ada angin, ada tenaga surya. Oh, yang paling besar sebenarnya itu tenaga surya ya. 207 gigawatt potensi yang bisa kita manfaatkan. Potensi ada PLTA yang 75 gigawatt, ada mikrohidro 19 gigawatt. Makanya itu kalau kita berkaca pada negeri-negeri lain seperti di Cina atau di Jerman, mereka tuh sudah concern ke EBT. Di Cina misalnya laut dijadikan gurun panel surya, gunung atau dimanapun atau di tempat-tempat yang potensi untuk dijadikan EBT akan dilaksanakan seperti itu. Next menit. Bapak Ade. Nah ini. Apa kabar sebenarnya? EBT tanah air itu sampai sekarang tuh sejauh mana? Sejauh mana itu progresnya seperti apa? Itu yang perlu kita itu tekankan kepada pemerintah itu EBT kita tuh jalan di tempat atau sudah sampai semana? Potensinya seperti apa? Realisasi EBT itu masih seperti jalan di tempat itu. Terus? Next menjadi. Nah ini dari 2018 2020 sampai 2050 itu. Nah, ini 2018 EBT kita masih 9%, jauh banget dari target. Targetnya tahun sampai 2025 itu 25% atau 20 ke atas lah. Sekarang baru 21%. Apakah bisa sampai 25% sampai 2025? Ya kita lihat nanti aja seperti apa nanti itu pemerintah untuk merealisasi EBT di Indonesia. Next nanti. Ini sekarang yang udah terpasang di Indonesia seperti ini loh. Ada PLTA, ada PL Mikrohidro, ada PLTS. Itu sebenarnya tuh ini udah terpasang di Indonesia. Tapi ini realisasi ini sangat jauh dari target yang ada. Sangat jauh dari target. Makanya ini PLTN itu setengah hati sebenarnya kalau ini. Setengah hati untuk menerapkan EBT di Indonesia. Ya karena itu banyak konflik kepentingan tentang batu bara lah, tentang minyak bumi lah. Yang pemangku jabatannya adalah mereka-mereka yang mempunyai pengambil keputusan itu. Next, menjadi. Inilah kenapa itu maju mundur ya seperti itu. Alasannya seperti ini. Panas bumi baru tercapai berapa persen, PLTS baru tercapai berapa persen, angin baru 0,1%, air baru 0,4%. Masih kecil sekali ya surya. Masih kecil sekali, makanya itu PLTN itu ibaratnya setengah hati. Tetap mereka tuh fokusnya di batu bara. Nah, seperti di Cirata atau teman-teman kita yang bekerja di pembangkit listrik tenaga air itu, mereka tuh bilang tetap di PLN itu yang fokus ada batu bara.
jika batu bara ini mengalami suatu defisit energi, mereka baru PLTE itu baru dijalankan untuk untuk menutupi kekurangan energi yang batu bara butuhkan. Seperti teman-teman yang kita yang bekerja di PLTA seperti itu ceritanya. Oke, lanjut Bu Nadi. Oke. Nah, menyikapi ikhtisar rangkuman di atas tadi, sebenarnya tuh pembangkit apa sih yang paling efisien di negara kita tuh? Sebenarnya ada 3 sebenarnya. Ada air, ada panas bumi, ada biomasa. Nah, panel surya itu sebenarnya di bawah itu. Panel surya itu di bawah dari tidak lebih dari 60%. Karena apa? Karena panas surya mengalami itu. Dia tidak bisa digunakan full 24 jam. Maka yang ketiga energi ini bisa digunakan 24 jam. Itu kenapa dia mempunyai efisiensi paling tinggi. Karena apa? Tapi walaupun begitu, potensi panel surya kita tuh bisa mencukupin kebutuhan energi di Indonesia. Apalagi sekarang sudah ada namanya hybrid system ya. Hybrid system itu memanfaatkan 2 sumber energi jadi satu. Nah, seperti contohnya di Cirata ya. Di Cirata itu kan ada pembangkit listrik tenaga air, nanti di atas ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini namanya hybrid. Hybrid system itu nanti akan berkolaborasi. Jika itu energi dari panel surya nanti bisa disambungkan dengan PLTA untuk mensuplai kebutuhan energi kita, kebutuhan energi nasional kita. Hybrid system ini banyak dikembangkan di negara-negara maju. Oke, next Bu Neti. Nah, dari ketika tadi pembahasan ada PLTA, ada panas bumi. PLTA tuh kita tuh ada berapa potensinya ya? Potensinya ada 75.000 megawatt. Bali ada, Sumatera ada, Jawa ada, hampir di kota-kota ya, di pulau-pulau besar Indonesia itu mempunyai potensi ke sana. Sayangnya itu ya ini belum dimaksimalkan, memang belum dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk mencukupi kebutuhan energi nasional kita ya. Next Bu Nadi. Ini semacam intermezzo yang bahwa status air hujan itu dapat menghasilkan listrik 140 volt. Yang dapat menghidupkan 100 lampu LED kecil. Sebenarnya itu ini kalau kita pahami itu bisa. Misalnya kita ini di rumah kita ini hujan, terus hujan kita energinya kita salurkan pada pipa kecil. Terus kita ke pipa kecil itu kita masukin pada mini mikrohidro. Mini mikrohidro itu bentuknya kecil itu. Memang berapa watt doang ya, tapi itu bisa digunakan untuk menghidupkan lampu. Nah, ini namanya kan kita itu merubah energi dari air dari hujan bisa jadi listrik secara sederhana seperti itu. Next, nanti. Kenapa PLTA itu sangat potensial atau paling besar efisiensinya digunakan untuk EBT kita? Nah, karena satu ya pemanfaatannya banyak sekali PLTA itu untuk penanggulangan banjir, untuk objek wisata, makanya dimanapun ada waduk itu pasti menjadikan objek wisata. Artinya kalau ada objek wisata, ada pendapatan dari warga sekitar ya, atau warga sekitar itu tergerak ekonominya dari adanya PLTA tersebut. Sumber irigasi otomatis itu sama seperti yang itu di kota saya itu mengandalkan waduk dari waduk Gedung Ombo. Kalau dulu tanpa adanya waduk, mungkin setahun cuma sekali panen padi. Tapi karena sekarang adanya waduk bisa 2-3 kali panen padi. Itu karena ada waduk, karena ada manajemen untuk irigasi. Ada untuk selainnya itu ada keramba perikanan warga. Seperti di Jatiluhur itu. Ya itu ya waduknya ya tetap di sekitar sana, sekitar waduknya tetap digunakan untuk keramba, untuk perikanan, untuk sumber air saat kekeringan tuh otomatis sudah adanya waduk emang tujuan utamanya untuk sumber air saat kekeringan. Next tadi. Oke. Next lagi sama ini. Nah, ini seperti tadi saya ceritakan bahwa pesona waduk ini PLTA Cirata ini yang sangat lumayan untuk patut untuk kita kunjungi nih. Ini teman kita udah bekerja di sana untuk memasang binnya segala macam. Ini saya udah melobi suatu saat ini saya akan
kunjungan ke sana. Apalagi di sana ada PLTS terbesarnya, ada PLTS terapung dan ada turbin yang besar sekali ini. Ini suatu saat kita bisa kunjungan sana ya. Iya, bisa adakan kunjungan industri ke sana. Mhm. Semakin kita belajar lah, semakin kita belajar nanti kita bisa diterapkan skala mininya ini. Skala mininya kan kita memiliki mikrohidro di pedesaan atau di mana-mana di daerah-daerah yang memang potensi airnya itu bisa digunakan untuk menggerakkan wind turbin itu. Oke, next menjadi. Nah, ini pembangkit listrik mikrohidro. Ini saya tahu ini teman-teman di Kendi itu ada salah satu yang mungkin concern di sini ya. Concern di sini dan emang mungkin ahlinya di sini. Mungkin saya bukan ahli di mikrohidro, tapi saya sedikit tahu lah. Kemarin kita itu melakukan bimbingan, ada anak UNJ datang kemari kita, dia skripsinya itu membahas tentang mikrohidro. Dia satu KW untuk ditempatkan di daerah Bogor. Di daerah Bogor ya. Itu lumayan itu. Ya tujuannya sih program pengabdian masyarakat ya. Mikrohidro 1 KW digunakan untuk menarik air dari bawah dari sungai untuk dialir ke rumah warga. Nah, dan itu dari hasil airnya itu digunakan untuk musola di sana. Musola di sana kan ada pompa, ada untuk azan, ada untuk speaker, lampu. Itu digunakan untuk itu. Artinya tuh mikrohidro tuh bisa untuk menghasilkan air juga, bisa untuk kelistrikannya itu bisa digunakan untuk macam-macam gitu. Itulah kemarin itu sukses tuh. Kemarin itu malah dia hybrid juga sistemnya itu tuh. Mikrohidro dengan panel surya itu. Panel surya 2 kW, mikrohidro 1 kW. Sukses. Mereka udah bilang laporan ke saya kan, wah sudah sukses Om. Nih, tinggal kita buat laporannya untuk skripsinya gitu. 3 kali. Ya, keuntungan mikrohidro banyak deh, karena kita tahu murah dan fleksibel. Mungkin kita membangun mikrohidro 1 kW mungkin investasinya enggak begitu terlalu mahal. Yang mahal mungkin dari penyiapan air sampai ke turbinnya itu mungkin ya, dari pipanya, dari pembukaan lahan. Mungkin itu yang tantangan yang mungkin sulit ingin dilakukan, apalagi mungkin di daerah yang memang susah untuk kita ngangkut peralatannya atau mungkin akomodasi dan segala macamnya. Itu mungkin yang menjadi tantangan kita sendiri. Itu dari segi biaya mungkin mikrohidro nggak terlalu mahal gitu. Kalau untuk kapasitas 1-5 kW misalnya. Next tadi. Nah, ini yang kedua dari pembahasan energi yang paling efisien di Indonesia itu adalah panas bumi ya. Kenapa panas bumi? Karena Indonesia itu ya pusat panas bumi sebenarnya. Indonesia pusat panas bumi. Kenapa pusat panas bumi? Karena kita dilewati jalur ring of fire itu ya. Jalur api. Kita dilewati jalur api. Jalur api yang melewati Indonesia itu yang menjadikan kita panas bumi kita melimpah. Tapi di sisi lain karena kita dilewati jalur api ya, kita negara yang rawan juga. Rawan gempa, rawan tsunami. Pokoknya rawan-rawan bencana yang kita negara yang berlimpah ruah potensi alamnya juga, kita berlimpah ruah potensi bencana juga ya. Kalau kita garis bawahi seperti itu ya. Next sudah nih. Nah, potensi panas bumi di Indonesia itu ada lebih dari 300 titik penyebaran sumber energi panas yang bisa dimasuk dari membentang dari Sumatera, Jawa, Flores sampai Papua malah sedikit ya, Papua, Maluku, Sulawesi. Kalimantan sedikit berarti, Kalimantan sedikit. Artinya dari Sumatera ini lumayan banyak Sumatera. Nah, emang jalur ring of fire Sumatera ini banyak kan. Tsunami di Sumatera paling tinggi ya. Kalimantan lumayan aman dari tsunami dan segala macam. Ini Sulawesi, Palu kemarin kita karena dilewatin jalur ring of fire potensi sumber panasnya besar, tapi potensi tsunami dan gempa atau lebih besar juga ternyata. Oke, next sudah nih. Nah, ini total potensi ya, kita lihat potensi panas bumi di Indonesia itu sebesar 28.000 megawatt. Ya, artinya sumber dayanya 11.000, cadangannya 17.000. Sebenarnya
ini sangat besar sekali loh sebenarnya. Kalau emang bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Next ini. Nah, atau kalau kita simpulkan, Indonesia itu mempunyai 40% cadangan panas bumi di dunia loh. 40%, bayangkan loh. Artinya 60% itu dibagi seluruh dunia. Ya, baik Cina, Amerika, Afrika, Australia, 40% ada di kita loh. Tapi yang kita yang terkait cuma berapa nih sebagai cuma sedikit. Makanya ini potensi-potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia itu masih potensial untuk dikembangkan. Makanya di sini Kendi itu bisa melihat itu. Walaupun emang ini kalau panas bumi itu Kendi dengan modelnya miliaran atau triliunan mungkin tidak bisa tidak masuk ke sana, tapi bisa itu mendorong pemerintah untuk bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di daerah-daerah itu. Oke, next bener nih. Nah ini targetnya ini yang itu targetnya 7.000 megawatt pada tahun 2025 atau sebesar 25% dari pencapaian EBT yang ada di Indonesia ini. Terus saat ini belum sampai mengarah sampai seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah ini PLTS ini potensi energi yang ada di Indonesia yang bisa kita manfaatkan dimanapun tempat saat bisa kita gunakan ini PLTS. Kenapa PLTS lebih sangat mudah dimanfaatkan dimanapun, tidak perlu harus membutuhkan waduk yang besar atau panas bumi yang panas. Ini cukup atap rumah kita bisa menghasilkan listrik. Nah, makanya di komunitas-komunitas kita yang di Facebook atau dimanapun itu artinya itu anggota kita itu tiap bulan itu nambah sampai 2.000-3.000 anggota. Anggota dari grup panen surya itu tiap bulan itu nambah 3.000 anggota. Artinya itu demam PLTS itu sangat tinggi di Indonesia. Kalau demam tinggi nanti permintaan akan tinggi. Kalau permintaan tinggi, supply chain akan banyak. Kalau supply chain banyak nanti akan itu harga akan turun. Ya, ini terbukti dari 4 tahun yang lalu misal panen surya harga 100 WP dulu 1 juta lebih, sekarang tinggal 600-700 ribu. Artinya produsen otomatis karena ada permintaan tinggi, otomatis dia akan semakin tinggi produksi akan semakin rendah itu cost produksinya. Itu udah berlaku di dunia industri yang ingin kita tahu seperti itu. Semakin tinggi produksi yang diproduksi, cost-nya akan semakin rendah. Kalau semakin rendah yang diproduksi, cost-nya akan tinggi. Itu kalau diproduksi kita pasti akan tahu seperti itu. Oke, next. Salah satunya ini kantor Kementerian SDM itu menjadi kantor paling hemat se-ASEAN. Ya. Nah, terpasang 441 panel surya dengan penghematan sekitar 319.000 kWh di tahun 2019. Artinya, kalau semua kantor-kantor pemerintahan di Indonesia loh, atau kita fokuskan di desa, misal di desa kantor pemerintahan itu pasang panel surya, artinya mereka tuh udah menghemat berapa kWh per tahunnya. Misal di desa ini pasang 5 kWp potensi seharinya itu sekitar 20 kWh atau sekitar 600 kWh per bulan. Dan 600 kWh per bulan itu potensi itu kan bisa dimanfaatkan untuk menekan pemakaian batu bara. Kalau semakin banyak penggunaan panel surya, akan penggunaan dari batu bara akan semakin berkurang kan? Yes. Karena itu tadi, karena udah kecukupan energi udah tercukupi, sedangkan supply yang lain akan digantikan ya panel surya itu. Oke, lanjut benar. Nah, untuk di daerah seperti Sumsel ini udah menerapkan EBT, seperti dia udah memanfaatkan itu PLTSA itu pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, ini juga potensi juga PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Emang ini untuk di sini saya tidak akan membuat lebih panjang. Saya sih berarti PLTSA itu udah ada beberapa kota besar yang di Indonesia yang udah memanfaatkan PLTSA seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, atau di Sumsel ini. Ya, itu potensinya megawatt loh, bukan KW kilowatt lagi, megawatt. Nah, bayangkan aja kita misalnya bayangkan
sampah di Jakarta itu sehari itu berapa ton. Nah itu kalau cuma dibuang di Bantar Gebang itu akan menguap saja. Padahal kalau kita manfaatkan itu bisa menjadi tiga produk loh. Menjadi listrik, menjadi pupuk, menjadi gas atau biogas itu yang itu ada tiga produk itu yang bisa kita manfaatkan menjadi nilai ekonomi gitu. Nah itu di daerah-daerah itu sebenarnya itu kan di kota-kota besar itu kan masa potensi sampah kan setiap hari itu kan ada, potensi sampah ada, potensi energinya ada, potensi ekonominya juga ada. Apalagi di desa juga ada potensi desa. Desa itu kalau mungkin di perkotaan mungkin itu sampahnya kan diambil-ambil. Nah itu sehari aja itu berapa ton itu sehari aja sehari itu. Nah itu kalau misalnya itu dijadikan listrik dan dijadikan gas atau dijadikan pupuk itu kan ada nilai ekonomi yang bisa kita maju atau bisa kita bergerak di sana ya. Oke, next tadi. Kenapa sih harus panel surya sih sebenarnya? Kenapa panel surya kok begitu demamnya sangat tinggi lah? Kenapa panel surya demamnya tinggi? Kenapa anggota dari komunitas kita tuh per bulan naik 3.000, 5.000 atau minimal 2.000 per bulan ya? Nah, karena panel surya gampang didapatkan ya. Kita tinggal naruh panel surya di atas genteng kita, otomatis kita punya energi sendiri ya. Penghemat biaya listrik jangka panjang, iya benar. Kita menghemat biaya listrik ya. Untuk di rumah saya sendiri ini saya udah 4 tahun pakai panel surya loh. Saya udah free PLN. Saya udah nggak pakai PLN lagi. Kapasitas inverter saya 5 kW, kapasitas baterai saya 25 kWh. Nah, saya untuk PLN mati seminggu pun saya nggak akan masalah. Nggak akan masalah ini. Itu makanya nih, karena potensi panel surya itu kan bisa kita tempatkan di atap genteng kita atau di kebun kita atau dimanapun yang bisa tersinari matahari. Memakai bahan kontes yang berat, dapat dipasang di mana aja. Kebutuhan listrik disesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan. Kalau kita butuhan listrik 1000 watt, ya kita pasang aja 1000 sampai 1500 watt. Sudah mencukupi. Oke, next benar. Urut. Barang. Oke, kenapa panel surya potensial? Nah, contohnya beberapa pabrik sekarang udah mengarah ke sana, mengarah ke energi terbarukan. Contohnya Coca-Cola kemarin masang panel surya terbesar se-ASEAN, bahkan nomor 4 ke dunia ini. Artinya kalau industri sudah mengarah ke EBT, artinya EBT itu semakin murah sebenarnya. Dari segi ekonomi, dari segi pemaparan bisnis mereka itu lebih murah kita memasang panel surya daripada kita harus nginduk PLN terus. Contohnya Coca-Cola sudah masang, terus pabrik saya sendiri udah masang pabrik saya di next slide PT Astra Motor udah masang kita besar 1,7 megawatt. 1,7 megawatt ini kemarin pas kita hitung-hitung itu sebulan tuh kita bisa save 200 jutaan loh. 200 jutaan dari penggunaan panel surya. Artinya potensi panel surya itu memang kemungkinan akan lebih mudah diaplikasikan untuk di industri lah, untuk di perumahan lah, atau dimanapun yang memang membutuhkan listrik banyak ini sebenarnya. Apalagi kita tahu kan matahari itu bersinar sepanjang hari ya, atau sepanjang tahun tuh matahari itu pasti bersinar. Kalau matahari nggak bersinar artinya kiamat kita nggak perlu berdiskusi lagi ya. Kalau matahari tidak bersinar artinya kita udah kiamat ya. Nah kita kembali ke zaman es lah, atau udah kiamat ya. Nah, selama matahari ini masih bersinar, artinya potensi energi terbarukan dari panel surya itu akan terus ada, bisa kita nikmati sepanjang hari. Nah, next, tadi. Nah ini salah satu fokus kendi itu nanti salah satunya ini. Salah satunya adalah pemanfaatan pompa tenaga surya. Nah, pompa tenaga surya ini tidak butuh grid dari PLN. Kita hanya butuh panel surya, pompa, controller. Kita hanya butuh 3 itu, kita bisa mengalirkan air ke warga. Nah, ini untuk daerah tertentu yang sangat kesulitan air, itu bisa kita aktifkan program pompa tenaga surya untuk pemanfaatnya banyak, untuk pertanian lah, untuk irigasi lah,
untuk air minum lah. Nah, ini salah satunya ini. Kalau di perumahan saya udah menerapkan 4 tahun yang lalu juga nih. Tahun lalu saya udah membuat main waterline atau pam mandiri. Saya kalau main ke rumah saya bisa saya tunjukkan. Kita masang 2 pompa dengan kedalaman 80 meter. Ya, 5 meter dengan pompanya 1 HP. Pompa 1 HP itu bisa untuk saya hidupkan 24 jam, itu bisa untuk mencukupi kebutuhan 1 RT. 1 RT saya ada 65 kakak, 15 kakak. Itu bayangkan, emang kita modalnya di awal sekitar 40 sampai 60 jutaan. Tapi setelah itu kita akhirnya kita mempunyai suatu energi atau suatu sumber daya air yang akan terus cukup ini. Karena kita udah 4 tahun kita menggunakan itu. Ini per bulan warga cuma tarik berapa? 30.000. Bayangkan, saya pengen menggunakan air sepuasnya berkubik-kubik sebulan cuma bayar 30.000. Nah, karena ada pemanfaatan energi itu. Paralel dari kita bikin pam mandiri atau waterline mandiri, kita alihkan ke rumah warga. Warga sangat puas, antusias, apalagi daerah-daerah kami itu terkenal airnya sangat buruk, mengandung manganese dan zat besi tinggi. Itu nggak bisa diapa-apakan itu kan. Nah, terus kita mencari sumber energi, suatu sumber air yang bagus kita temukan, terus kita ngebor di situ di dalam 80 meter, terus kita bikin semacam controller itu atau rumah controller, terus sama penampungan air totornya ya. Itu sampai sekarang udah 4 tahun berjalan seperti ini. Oke, next sudah nih. Nah, ini salah satu pemanfaatan nih panas surya untuk ini di Papua ini, puskesmas di Papua. Nah, di Papua itu katanya mereka ini kemarin orang Papuanya datang ke rumah saya nih. Orang Papuanya datang ke rumah saya konsultasi sekaligus dia membeli beberapa komponen kan untuk sana. Nah, ini untuk puskesmas saja itu sangat di pedalaman loh, tidak ada listrik sama sekali ya, atau PLN itu belum masuk terjangkau. Artinya kalau PLN belum masuk, artinya pemanfaatan EBT kalau PLN belum masuk kan sangat besar atau sangat tinggi. Bayangkan jika mereka menggunakan diesel, mereka diesel itu sehari itu bisa sampai 300.000 untuk semalam untuk menghidupkan alat-alat kesehatannya. Nah, sekarang terbantu dengan panel surya, mereka sangat emang kosnya mereka misal kos di awal 50 jutaan nggak masalah gitu masalah. Tapi kedepannya kan mereka akan mengalami itu semacam penghematan kos yang luar biasa dibandingkan dengan 300.000 sehari atau 9 juta sebulan. Itu kosnya lebih tinggi pemakaian diesel atau solar daripada kita ini investasi panel surya di awal sekitar 50 juta. Kalau dikalkulasi loh, sebulan misal 9 juta untuk beli solarnya, setahun sekitar 100 juta. Sedangkan kita investasi panel surya cuma 50 jutaan, untuk masa waktu panel surya bisa 25 tahun. Nah, ini kan baterainya ini ada off grid ya? Iya. Nah, potensi ini kan bisa kita kembangkan atau kita arahkan ke sana. Token itu bisa mengarah kemana-mana tuh. Dan tadi ada pengarahan dari pemetaan dengan drone atau pemetaan dengan apapun. Teknologi itu kan bisa dipadukan dengan panel surya, dengan mikrohidro, dengan panas bumi atau dengan energi yang ada di daerah sana yang potensial. Oke, next tadi. Nah, ini gurun Sahara ya. Gurun Sahara itu gurun terbesar di dunia. Kalau gurun itu kita misalnya ini kan ini sebuah fakta penelitian ya. Kalau gurun itu kita belarin panel surya, itu bisa memanfaatkan seluruh kebutuhan energi dunia itu tercukupi. Bayangkan, itu sangat biasa ya. Sangat luar biasa itu. Next menjadi. Hebatnya negara tetangga kita Singapura itu loh. Singapura tuh negara kecil loh. Negara kecil tapi maju, tapi dia pinter yang gue. Dia Singapura itu sekarang ada project namanya itu semacam panel surya. Dia nitip panel surya di Australia, terus disalurkan kabel sepanjang 4.000 km lewat bawah laut, lewat negara kita loh, 4.000 km gitu. Nah, itu disalurkan ke Singapura. Bayangkan loh, sejauh 4.000 km lewat bawah laut itu di Australia pakai
itu pakai panel surya. Itu karena mereka mikirnya udah jauh ke depan. Wah, krisis energi itu kemungkinan akan menjadi krisis ekonomi. Kalau dia krisis energi, krisis ekonomi. Kalau dia krisis ekonomi, negara bisa ambruk kan. Makanya siapa yang menguasai energi akan menjadi penguasai dunia ya. Makanya nuklir Indonesia itu, kenapa nuklir kok nggak dikembangkan sih? Ada pertanyaan itu ya. Kenapa nuklir Indonesia itu sangat susah? Atau kan kita punya namanya Batan Tenaga Atom Nasional. Nah itu Batan itu sudah namanya itu sudah observasi dan sudah melakukan penelitian. Itu ada 2 daerah yang sangat potensial untuk dikembangkan teknologi nuklir, yaitu di daerah saya itu di Kabupaten Kudus, Semenanjung Nuria, dengan di daerah Jepara. Itu daerah saya itu tapi dengan warga saya nggak boleh kita. Kenapa nggak boleh? Karena edukasi tentang nuklir itu masih rendah di kita. Kedua, ancaman nuklir bocor, nuklir meledak itu sangat masih menghantui di masyarakat kita. Ya, kayak Fukushima yang bocor, atau di mana-mana negara-negara Chernobyl yang bocor dan rusak kena gempa segala macam, itu pun akan mempunyai nilai-nilai atau dampak sosial yang tidak bisa seketika itu akan kembali seperti semula. Chernobyl contohnya, kalau sudah ada eksiden nuklir, dia nggak mungkin bisa kembali ke sana. Tanahnya tercemar, semua air tercemar, pohon tercemar, tidak ada kehidupan di sana. Artinya menjadi kota mati ya, dan itu yang tidak mau dialami oleh masyarakat kita. Ya, emang saya orang sana, saya juga akan menolak daripada memanfaatkan nuklir. Lebih baik memanfaatkan energi terbarukan yang ada di negara kita bisa dimanfaatkan lebih banyak lagi. Oke, next one tadi. Oke ya. Ya itu di pemaparan saya tentang potensi energi terbarukan yang ada di Indonesia, dan memang itu dan banyak kendala-kendala yang harus kita pecahkan bersama seperti itu. Nah, ini kita langsung berlanjut ke potensi apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk di desa-desa, karena ini kan potensi koperasi desa. Malah kita fokusnya di desa lah. Kalau saya fokus di kota nanti nggak akan signifikan lah, karena banyak desa daerah di Indonesia yang belum banyak teraliri listrik. Nah, ini tadi yang saya bahas itu tentang pompa tenaga surya. Kak, ini banyak daerah yang sudah melakukan seperti ini. Contohnya ini daerah Pekalongan kemarin minta Pekalongan itu dari dinas irigasinya itu minta pompa tenaga surya ini untuk mengairi sawahnya. Kemarin saya suruh menganggarkan satu set tuh satu set tuh ada 4 lokasi. Satu lokasinya ada 5 kW, 8 kW, 12 kW, ada 20 kW pompanya itu. Ya, itu digunakan untuk irigasi. Artinya jika kebutuhan air untuk pompa untuk pertanian itu melimpah, akhirnya akan meningkatkan potensi pertanian kita. Salah satunya seperti itu. Nah, ini potensi bisnis yang bisa dicanangkan atau di dalam program-programnya itu. Nah, itu apa sih yang dibutuhkan dari pembuatan dasar itu? Ada ya, cuma next sebenarnya ada panel suryanya, ada kontrol, ada pompa submersible, ada toren penampung atau saluran pipa distribusi. Sebenarnya itu aja. Ya. Kalau cuma berbicara tentang material, cuma sekitar 30-40 jutaan itu materialnya udah lengkap itu. Tapi kalau materialnya aja loh 30-40 jutaan itu sudah nyala. Tapi kalau mengingat tentang distribusinya, tentang pengangkutannya dari sana ke sini, mungkin lebih dari itu. Mungkin pembuatan pengangkutan itu agak yang, apalagi di daerah yang mungkin susah diakses itu mungkin cost-nya lebih beda lagi ya. Kalau ini saya estimasi sekitar, kalau kita di kota yang dekat dengan bisa dilalui kendaraan lebih dengan 30-40 jutaan kita udah bisa running dengan 1.005 dengan pompa 1 HP dengan daya hisap sampai 90 meter. Itu bisa nyala minimal jam itu sampai jam 5 sore, lumayan udah berapa kubik yang bisa kita manfaatkan untuk dialihkan ke pertanian atau ke rumah-rumah warga ya.
Oke, next seperti ini. Nah, yang kedua tentang ini paling simple lagi nih, like trap. Nah, like trap ini kenapa makanya ini yang tadi kita fokus di pedesaan ya, like trap ini salah satunya. Like trap itu pengendali semacam itu lampu pengendali hama gitu. Nah, ini udah kita terapkan di Brebes ya. Di Brebes 1 hektar itu kita membutuhkan lampu sekitar 200 lampu. Itu sangat potensi tuh, sehari itu bisa berapa ribu. Itu hama yang itu masuk di dalam airnya itu sifat-sifat hama yang aktif di malam hari kan kalau ada cahaya dia akan mendekati ya. Kalau mendekati sudah mendekati lampu terus dia jatuh ke bak penampungan airnya, dia akan mati sendiri kan. Nah itu kalau kita kumpulkan sehari ya bisa digoreng bisa buat lempai ya. Itu salah satunya itu. Kemarin tuh teman kita yang di Brebes itu sudah menerapkan seperti itu. Ada yang semacam itu individual ada semacam individual alat yang individual itu terdiri dari panel surya, lampu, baterai ini sendiri-sendiri, atau yang sistem semacam komunal. Semacam komunal itu artinya seperti ini, nanti ada pusat panel surya, ada baterainya, terus nanti dialirkan lampu-lampunya itu dialirkan dengan kabel. Nah itu kemarin di Brebes sistemnya komunal, dia memakai dua kabel untuk mengalirkan 200 lampu itu. Nah, itu bisa, itu sangat potensial untuk meningkatkan pertanian. Modalnya tuh nggak banyak tapi manfaatnya sangat banyak ini. Untuk kalian yang mungkin lewatin Pantura atau Brebes, mungkin kalau malam hari nanti di sawah-sawah ada lampunya, ya itulah namanya light trap itu, pengendali hama itu. Nah ini bisa dimanfaatkan di desa-desa di seluruh Indonesia sebenarnya. Modalnya dikit tapi manfaatnya besar. Oke, next sebenarnya. PJU. Nah, PJU tenaga surya. Kalau ini sampai udah nggak asing lagi loh. PJU tenaga surya untuk di daerah-daerah itu masih membutuhkan, apalagi yang daerah yang tidak terjangkau PLN. Nah, sama seperti kemarin beberapa minggu yang lalu itu kita kedatangan dari DPRD dari Sumatera, daerah mana, Payakumbuh ya, dari Payakumbuh kemarin mereka ya itu diskusi kita tentang bagaimana tentang energi terbarukan untuk di wilayah sana. Mereka cerita energi terbarukan di sana itu potensinya ada yang paling besar itu ada air, mikrohidro kan. Air itu sangat besar. Yang kedua panel surya itu alternatifnya nanti. Air mengalir terus sepanjang tahun gitu. Artinya kalau air mengalir terus sepanjang tahun, air ini bisa dimanfaatkan membangkitkan tenaga mikrohidro tadi ya. Nah, mereka cerita sangat tertarik, tapi ya itu lagi, itu tenaga ahli nggak ada. Makanya mereka tuh datang ke sini, datang ke kita belajar ya, tujuannya untuk belajar dan mengundang kita ke sana, kita sharing kepada warga sana, kita ajarkan kepada warga sana, kalau mereka udah siap mandiri, kita bisa lepas sebenarnya. Nah itu di Kendi itu bisa sebagai itu clinical consulting, bisa aja seperti itu ya, atau semacam pendampingan untuk renewable energy, pendampingan atau peralihan renewable energy, bisa aja seperti itu. Oke, next Bung Deddy. Nah ini yang namanya smart feeder atau pakan ikan otomatis nih. Nah, ini untuk di daerah Jawa Barat ini udah ada pakan ikan otomatis. Nah penggunanya apa aja sih yang dibutuhkan ya? Cuma aja semacam ya ada baterainya, ada semacam pompa kecil atau semacam mekanisme kecil. Terus powernya dari mana? Bisa dari panel surya, bisa dari apapun yang emang kalau di situ potensial apa ini. Tapi paling gampang powernya dari panel surya paling gampang, karena mungkin ini akan di tengah tambak. Nah kita tinggal ngisi pakannya, nanti kita kasih timer jam berapa ini pakannya akan keluar, sehingga nanti ya kita nggak perlu bayar orang untuk ngasih makan jam sekian, ngasih makan kan itu kita mengurangin cost, tapi kita meningkatkan itu efisiensi ya. Kita mengurangi cost dari karyawannya, tapi kita meningkatkan efisiensi dari ikan dan dari ketepatan waktu pemberian makan ikan. Ya.
Ini karena untuk beberapa ikan tertentu kalau telat makan sedikit saja itu nanti beratnya itu nggak akan sesuai target. Itu cerita teman saya yang di Subang itu juga katanya itu telat 2 kali aja beratnya itu udah nggak ideal sebenarnya. Itu ceritanya seperti itu. Wah, kemarin itu kita telat 2 kali katanya. Telat 2 kali ternyata, tapi setelah kita panen, wah, amsyong kita rugi ternyata itu kita telat 2 kali itu udah berapa kilo yang itu atau berapa ton yang potensial yang bisa kita panen ternyata cuma berkurang gitu beratnya ini. Nah, ini semacam ini bisnis kecil ini bisa kita kembangkan di Kendi, juga bisa kita tawarkan di desa-desa yang memang potensi untuk dari perikanan, dari pertanian, dari atau dari tenaga surya itu bisa diarahkan ke sana. Oke, next sudah deh. Oke, ini. Ya, ini tadi kan ya di awal ini menyinggung tentang teknologi berbasis Internet of Things. Sebenarnya itu kalau kita energinya sudah kita dapatkan, kita tuh bisa merancang atau manajemen alat kita tuh dari jarak jauh. Apalagi ada operasi satelit Indonesia itu. Nah, kita memanfaatkan satelit atau memanfaatkan jaringan internet yang ada di sana untuk kita memantau dari smart feeder tadi, bahkan kita bisa pantau, kita manajemen waktunya, bisa kita matikan, bisa kita hidupkan. Semua itu kan sudah sekarang zaman industri 4.0 kan bisa itu. Bisa sangat dimungkinkan sekali seperti itu. Next number nih. Nah, nextnya nih. Nah, contohnya seperti ini, kita bisa memonitoring produksi energi kita tuh berapa nih. Bisa kita memproduksi panas surya kita sehari itu berapa kW, atau mikrohidro kita tuh dapat berapa kW gitu yang bisa kita manfaatkan. Itu bisa kita monitoring dari jarak jauh, baterainya berapa voltase baterainya, terus berapa ampernya atau berapa waktu hidupnya. Bisa kita monitoring semua. Adanya Internet of Things. Banyak open source yang seperti Grafana, Tasmota, Android atau Sonos dimodifikasi itu bisa kita manfaatkan untuk kita itu lebih high tech teknologi ya. Kita udah mempunyai energinya, kita punya basis internet IoT-nya, wah semua kan lebih gampang ya, pengendalian lebih gampang, manajemen pemakaiannya lebih gampang, dan kita pun akan lebih puas pemanfaatan energi yang udah kita manfaatkan di sana ya. Nah, ini contohnya next. Ini contohnya ini yang di rumah saya seperti ini nih, ada lampu udah saya kontrol, ada colokan sendiri, ada inverternya semua saya kontrol semua, itu ada skemanya, itu saya matikan jam berapa, hidupkan jam berapa, saya udah ketahuan semua. Ntar sebulan tuh saya sehari itu berapa kW, sebulan berapa kW, setahun berapa kW, ketahuan semua. Nanti penghematan energinya berapa, nanti cost-nya berapa, ketahuan semua ini. Nah, inilah pemanfaatan dari Internet of Things itu. Makanya semua pembahasan kita tuh bisa dimasukkan ke Internet of Things. Yes. Kalau energinya kita sudah dapatkan, energi kita kelola, tinggal masukin aja Internet of Things. Kita itu KSDI ada, koperasi satelit ada, kita tinggal pasang di sana, atau kita manfaatkan atau telepon seluler kita untuk sebagai sinyal di sana juga bisa tuh. Artinya apapun, kalau kita menguasai energi, kita akan menguasai ekonomi. Kalau menguasai ekonomi, artinya kita akan kemungkinan negara maju itu karena ekonominya. Makanya itu dimanapun kalau negara kok tidak bisa menguasai. APK dikumpulkan kapan, Mas? APK itu dikumpulkan di mana? Halo. Mas. Okay. Oh ya, ntar dulu nanti kita tutup dulu kalau ini saya tutup dulu, nanti kita diskusi aja nanti. Nah. Oke. Nah, itulah tadi semacam kalau kita potensi energi yang kita sudah paparkan ini bisa kita manfaatkan lebih jauh, terus kita kendalikan semua energi dengan internet, maka otomatis kita akan mempunyai
nilai ekonomi itu pasti ada, nilai ekonomi ada, nilai kemakmuran atau dimanapun koperasi itu harus menyejahterakan anggota ya, itu pasti lah. Artinya ya itu. Nah, artinya kalau kita bergerak di dalam energi, artinya nanti anggota akan kecipratan juga. Oh ini misal ini ada proyek di Sumatera, ya mungkin anggota kita di sana yang akan lebih banyak, mungkin ada di sini lebih banyak. Artinya nanti ada nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan bersama-sama di Kendi itu. Oke, mungkin seperti itu pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin nanti bisa dilanjut dengan diskusi mengenai apa-apa yang saya paparkan. Nah, ya kita belajar bersama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waduh, ini keren-keren banget dah pembicaranya. Sampai di sesi terakhir pun juga keren, banyak contoh praktis aplikasi energi terbarukan di berbagai sektor, di pertanian dan lain-lain. Jadi kaya wawasan kita teman-teman. Jadi benar-benar TOT 2 hari ini alhamdulillah banyak manfaatnya buat berkaya informasi kita untuk kemudian nanti kita formulasikan bersama-sama menjadi aktivitas di Kendi. Terima kasih Mas Temon Sujadi atas pertanyaannya. Menarik sekali walaupun bergerak di bidang otomotif, tapi karena passionnya di energi baru terbarukan ya, jadi antusiasmenya di situ, maka bisa paham banyak hal. Dan satu hal yang menarik lagi tadi adalah karena menghubungkan energi dengan informasi. Nah ini jadi cocok nih, nanti Kendi kerjasama sama KSDI saja sudah untuk urusan IoT-nya diurus sama KSDI, Kendinya memikirkan implementasi energi baru terbarukan. Dan tadi menarik sekali contoh-contohnya, ada semacam mungkin teknologi tepat guna seperti kemarin Mas Raja atau Hokop yang bilang ya, secara teknologi energi baru terbarukan itu ya dari zaman dulu, tapi implementasinya untuk apa itu yang penting. Ini moga-moga pengurus bisa menangkap menjadi sebuah silakan teman-teman kalau mau tanya sama pembicara terakhir ini, Mas Temon Sujadi. Ini menunjukkan bahwa background kita, apapun background kita, kalau passion, kalau bekerja berdasarkan motivasi dan passion itu apa ya, gairah itu nanti nggak ada, makin belajar terus semangat. Silakan. Kita tanya dari Bung Awan dari Cirebon, yang cocok di Indonesia. Temon. Mungkin panel surya ya. Oh, panel surya. Panel surya sebenarnya itu untuk kalau dulu mungkin orang berasumsi kalau poli itu lebih cocok di Indonesia karena kita tuh negara hujan ya. Tapi sekarang tuh poli itu teknologinya sebenarnya ketinggalan. Kita udah banyak panel surya dengan mono teknologi terbaru. Ada mono bifasial, ada mono half cut, ada mono part, ada mono MPB segala macam. Itu ada mono itu sudah dikembangkan se-efisien mungkin untuk melengkapi kekurangan yang ada di panelnya. Makanya untuk saat ini saya lebih fokus ke mono aja. Mono itu lebih efisien, akan lebih maju dibandingkan dengan poli. Sedangkan poli dari dulu teknologinya masih itu aja. Teknologi masih itu aja. Dan kenapa? Dan kalau kita tinjau ke produksi sekarang itu produksi antara mono dan poli itu cost-nya itu hampir sama. Kalau dulu mono dan poli itu cost-nya sangat jauh, tapi sekarang mono dan poli cost-nya itu sangat mendekati. Makanya produsen sekarang di Cina atau dimanapun kemungkinan akan mengarah ke mono loh. Apalagi mono dengan teknologi terbaru. Mono terbaru itu efisiennya sangat tinggi. Makanya kalau panel mono garansinya itu paling tinggi daripada panel poli. Kenapa poli efisiennya rendah? Benar, poli itu mempunyai sifat dia lebih sensitif terhadap cahaya rendah. Tapi kalau dia terkena cahaya sangat tinggi atau panas berlebih, dia akan overheat. Nah, kelemahan dari sebuah elektron itu ada cuma dua kelemahannya. Overheat dan overload. Kalau dia kena overheat terus-menerus, artinya dia lifetime-nya akan berkurang. Nah, itu kalau lifetime berkurang, makanya akan timbul beberapa macam
cacat, ada snell track, ada hotspot, ada crack segala macam itu karena tadi itu karena overheat itu dan kekurangan poli itu dilengkapi mono. Harganya nggak jauh beda, kenapa harus memilih yang harganya lebih rendah dan efisiensinya rendah? Mungkin itu aja kalau rekomendasinya mono ya, jadi ntar kendi pakai mono aja ya. Terus kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Yusri dari Palu. Izin bertanya Pak Temon, apakah jika terjadi kesalahan sistem pada MCB DC dari panel menuju ke SCC, ya, apakah yang terjadi pada panel tersebut apakah akan panas, Pak? Nah ini jadi dulu. Saya baca dulu tadi mana ya? Ya, dari Pak Yusri. Oh, MCB-nya panas itu atau gimana? Iya, ada problem, ada kesalahan sistem pada MCB-nya, DC dari menuju ke SCC-nya. Apakah yang terjadi pada panel tersebut apakah akan panas? Enggak, sebenarnya itu enggak juga sebenarnya. MCB sebenarnya kan mempunyai rentang itu rating ya. Ratingnya 1 kali 5 kali rating ampere-nya. Misal kita punya MCB 10 ampere itu kali 1,5 kalinya. Artinya itu bisa sampai dia maksimal sampai 15 ampere itu baru ngetrip. 15 ampere atau kalau mengikuti standar Boyle itu perkaliannya 1,25. Artinya kalau 10 ampere dia akan ngetrip sekitar 13 ampere dia baru ngetrip. Itu pun tidak langsung 13 ampere langsung ngetrip. Dia tuh punya rentang waktu lama. Kalau udah panas baru ngetrip. Nah, itu memang itu kendala ini kan harus mana kalau ini kan beda kita mendesain sistem ya. Mendesain sistem artinya ini kan mendesain. Artinya bagaimana biar MCB tidak cepat sehingga tidak akan mempengaruhi dari panel surya. Minimal kalau kita mempunyai SCC 30 ampere, MCB kita tuh harus 30 ampere juga, mengikuti dari spek SCC yang kita pasang. Itulah standar itulah. Untuk bagaimana sih kita mendesain sebuah MCB untuk biar tidak menyepret saat kita masang panel surya. Yaitu minimal lah kita samaan dengan SCC yang kita pasang atau kontrol yang kita pasang. Kalau 60 ampere kita pasang 60 ampere atau lebih dari itu. Kenapa kalau lebih dari itu? Kalau kita lebih dari itu artinya nanti kan bisa kemungkinan yang jebol. Yang jebol kalau misal kita masang 60 ampere tapi yang keluar 80 ampere artinya kan panel surya kita kelebihan. Nah, artinya kalau kelebihan yang jebol bisa 2. Yang jebol bisa SCC-nya dulu atau MCB-nya dulu. Makanya kalau dalam mendesain sebuah sistem kita harus ukur kita mau berapa itu atau potensi ampere yang akan dilewati MCB itu berapa. Nah, kita kalikan dengan itu kalau namanya saya itu safety factor yang dikehendaki. Jadi jangan sampai kita pepetin. Misal kita panel surya kita keluar 5 ampere, kita kasih 5 ampere, ya otomatis nanti akan sering itu mengalami ngetrip terus ngetrip. Karena walaupun 5 ampere itu dalam 1 detik itu tidak ngetrip, tapi dalam skala 1-2 jam itu bisa panas ini. Nah, bisa panas, elektromagnetis bekerja dia akan ngetrip. Kalau ngetrip artinya nanti ya kalau udah MCB ngetrip otomatis nanti kerusakan yang lain akan mungkin speed controlnya rusak atau mungkin bisa nanti kemana-mana ya. Iya, kemana ya yang itu yang berkaitan dengan tadi. Oke, gitu aja. Sip, ini pertanyaan teknis langsung dijawab dengan teknis yang sudah pengalaman ya. Ini ntar buat belajar juga teman-teman. Kemudian Mbak Muna, Mas Temon, penggunaan EBT skala rumah tangga sebagai high cost di awal apa saja? Ada kendala regulasi. Nah ini kayaknya banyak yang tertarik tadi tuh mau masang panel surya di rumahnya masing-masing. Oh, oke. Itu pasangan panel surya itu sebenarnya itu regulasi atau aturan-aturan itu hanya berlaku pada on-grid system loh. Pada on-grid system itu pun ada minimalnya. Kita nggak perlu on-grid, tapi on-grid itu kalau kita impor atau kita mau melakukan transaksi dengan PLN itu kita mengizin SLO-nya, SLD, baru kita mengisi form segala macam itu kalau kita mau mengajukan ekspor impor ke PLN. Kita tidak mau melakukan itu, kita melakukan seperti off-grid system atau stand-alone system, kita nggak perlu semacam itu. Tapi kita perlu namanya SLO. SLO itu certificate like operasi. Kita perlu karena kemungkinan ke depan nanti sistem off-grid itu atau stand-alone yang kita bangun itu masalahkan.
Nah, karena pernah kita ngobrol dengan semacam asesor dari SLO itu kan, kita pernah ngobrol ke depan mungkin kemungkinan sistem off-grid yang sekarang itu bebas dan tidak apapun kendalanya itu akan dipermasalahkan karena masuk ke tegangan rendah, tegangan menengah itu sudah masuk ke sana. Nah, itu makanya untuk antisipasi itu kita siapkan SLO, sertifikat layak operasi, kita udah siap. Nah, walaupun untuk saat ini aman, kalau sampean masang off-grid system, misal 1 kW di rumah, tidak ada PLN PLN tidak bisa menindak secara hukum, tidak ada karena tidak ada aturannya. Tapi kalau kita udah mulai melakukan ekspor impor ke PLN, nah kita bisa mengajukan form tadi itu, form pengajuan ekspor impor, sertifikat layak operasi, single line diagram, dan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk proses ekspor impor ke PLN itu aja. Jadi untuk saat ini itu untuk stand alone atau off-grid system tidak ada aturannya sama sekali. Kita bebas. Wah, tuh kan udah makin mantap nih. Jadi orang penghasilan energi sendiri, masalah listrik sendiri, masa dipakai nggak boleh? Kan kira-kira begitu ya? Iya. Iya, betul. Asalkan tidak dijual, tadi ekspor impor itu maksudnya. Iya, kalau nggak dijual itu ya. Dijual ke PLN atau beli dari PLN itu yang mengkomersialkan itu yang kadang-kadang masih kendala banget di Indonesia. Iya. Terus ini mantap Mas Temon, energi sekarang sudah bisa dikonversi dengan frekuensi. Yes. Nah ini dari Bu Eli, dari Sulsel. Dengan pompa untuk area persawahan dengan sistem panel surya, mohon penjelasan lebih rigid jika ada desa yang berminat untuk menerapkan teknologi tersebut. Ya nanti Mas Temon silakan sebagai CTO-nya aman. Mas Temon kan Chief Technology Officer-nya Kendi. Nah, tinggal mengemasnya menjadi sebuah solusi. Oh ya, untuk pompa tenaga surya itu memang sangat menarik sebenarnya itu. Kenapa menarik? Karena kita buka lahan sedikit, tapi kita bisa memanfaatkan energi itu sebesar-besarnya. Misal kita butuh lahan untuk 1 kW, itu 1000 wattnya itu kita cuma butuh 6 kali 2 meter, atau 6 meter persegi atau 3 kali 2 meter persegi. Itu 1000 wattnya loh. Lalu 3 kali 2 meter persegi. Untuk di sawah itu kan ukuran segitu sangat kecil sekali. Sawah 1000 watt itu 3 kali 2 meter persegi ya? Iya, untuk 3 kali. Artinya kalau sawah kita misal satu itu kalau kita tanamin panas surya udah berapa kilowatt itu. Iya. Nah, padahal kita butuhnya cuma 1000, 2000, 3000. Artinya kan cuma butuh space kecil tapi kita bisa memanfaatkan energi sangat besar ya. Nah, ini potensi-potensi ini yang sangat potensial untuk dimanfaatkan di desa-desa, apalagi di desa-desa itu yang memang tidak ada listrik sama sekali. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan di Pekalongan aja, yang Pekalongan itu kan masih Jawa loh, masih Jawa loh ngomongnya, masih Jawa aja sangat butuh loh, apalagi untuk di Kalimantan, Sulawesi, Papua yang memang PLN-nya itu tidak masuk ke sana. Di Pekalongan aja yang dekat PLN, yang dekat dengan PLTU Semarang, dekat dengan PLTI gitu macam, memanfaatkan energi terbarukan untuk pengairannya, untuk sawahnya, apalagi untuk ke daerah lain. Ya, seperti kendaraan tadi ya, emang itu ya, investasi di awal emang sedikit lumayan karena pompanya aja untuk yang 1500 watt itu sekitar 20 jutaan pompanya sendiri loh. Pompa sendiri yang 1500 watt itu ya 20 jutaan lah kalau kita. Terus panel surya dan segala macam untuk 2 kW ya 15 juta udah 35 juta. Baru nanti tinggal itu mounting sistemnya. Ya, panel mounting sistem kayak itu, nanti mounting sistem dan sistem penempatan panel surya itu. Serta kendala-kendala ini masih seperti itu, seperti kita pengangkutan panel surya ini dari kota ke desa itu mungkin ada butuh effort yang sangat lebih dari panel surya kan udah berat ini, berat ngangkut ke pedalaman itu agak juga, apalagi panel surya itu dari kaca ya, dari kaca itu rawan pecah segala macam itu mungkin ya itu yang akan membuat nilai investasi kita mahal tuh di situ sebenarnya, dari pengerjaannya, dari itunya, kirimannya itu sebenarnya itu. Kalau dari segi bahan material itu sangat murah dan kita pasti mampu, apalagi desa dengan dana desa dengan hampir 1 miliar itu ya. Itu sangat potensial untuk dimanfaatkan di desa-desa terpencil itu.
Iya, Itu betul. seperti itu. Tapi kalau mau rinciannya nanti bisa kita rincikan bagaimana sih seberapa sih yang dibutuhkan pompanya seperti apa, nanti panasnya seberapa, nanti kotoran seberapa, nanti bisa kita rincikan ya, kalau memang dibutuhkan seperti itu. Yes. Oke. Wah, terima kasih itu penting sekali nanti buat bahan jualannya kendi gitu. Ada formulasi dan paket-paketnya. Ini ada pertanyaan dari Pak Hari Purnomo. Cina baru saja membuat dan berhasil membuat reaktor fusi yang lebih ramah lingkungan walaupun masih mahal saat ini. Ke depan bisa jadi menjadi murah. Bagaimana masa depan EB menggunakan teknologi reaktor fusi? Nah, ini udah urusannya nuklir nih ya. Ya, fusi ya. Oke, fusi untuk ya emang sih kalau kita gini, sebenarnya kita berbeda. Kenapa saya tadi menyinggung tentang nuklir sedikit ya? Nah, kita berkaca pada Jerman. Saya akan menjelaskan tentang Jerman. Jerman itu dari sudah ketok palu di DPR-nya itu untuk 2025 itu nuklir udah dimatikan semua. Nuklir udah dimatikan semua. Mereka udah beralih 100% ke renewable energy. Jerman loh, bandingkan. Jerman itu negara maju dengan presisi tinggi loh. Jerman aja dia tidak